Ya. Kemudian saya coba lari ke soal yang lain. Di dalam satu perkara pidana, di mana para terpidana ini kemudian mengajukan gerasi, ya kan? Pertanyaan saya, apakah itu menutup jalan bagi para terpidana untuk mengajukan PK? Baik, gerasi yang sekarang dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Gerasi itu adalah di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22, gerasi itu adalah hak prerogatif presiden di bidang judisial, ya, dapat berbentuk pengamanan yang terdiri bisa merubah, memperingan, ya, atau membebaskan atau tidak melaksanakan putusan, ya. Dan seterusnya dikatakan bahwa gerasi, pemeriksaan gerasi ini bukan pemeriksaan teknis yudisial sebagaimana dimaksud dengan bicara. Itu disebutkan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 dalam penjelasannya itu. Dan disebutkan bahwa gerasi itu tidak memberikan pendapat terhadap proses yang beracara dengan ini. Nah, di dalam pasal 14, kalau nggak saya salah, di Undang-Undang Nomor 22, dalam hal gerasi diajukan bersamaan dengan PK atau dalam waktu yang tidak jauh, maka gerasi harus diputuskan sebelum putusan PK itu keluar. Apa artinya? Dimungkinkan gerasi itu juga diajukan PK atau sebelumnya PK ya mengajukan gerasi, karena gerasi ini bukan bagian dari sistem peradilan pidana. Di mana kita tahu bahwa undang-undangnya itu secara menjelaskan ini bukan bagian daripada ini, karena dia adalah hak prerogatif presiden di bidang yudisial, dan dikatakan ini bukan bagian teknis yuridis peradilan sebagaimana. Jadi ya, di dalam praktek orang boleh saja ya mengajukan gerasi tanpa PK, atau orang mengajukan PK tanpa gerasi, atau sebaliknya gitu. Nah, atau kedua-duanya. Ya, cuman pertanyaannya, apabila gerasi ditolak, ya misalnya, atau boleh. Nah, banyak umum menyatakan gerasi itu adalah pengakuan kesalahan. Bukan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 22 itu tidak ada disebut kesalahan. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks teori hukum pidana, apa dimaksud dengan kesalahan? Apakah should, ya, yang dimana whether terlak. Jadi unsur setiap pidana itu harus ada unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum itu harus ada kesalahan atau should. Apakah ini yang dimaksud dengan kesalahan? Tetapi undang-undang itu tidak pernah menyinggung dalam gerasi ya mengenai kesalahan. Tetapi ini adalah pengertian yang salah terhadap awam, bahwa seolah-olah gerasi itu adalah pengakuan kesalahan, padahal itu bukan. Gitu ya. Ya. Jadi kesimpulannya boleh saja orang mengajukan gerasi dan kemudian dia mengajukan PK. Iya, kembali lagi, alasan PK itu hanya di pasal 263 ayat 2. Ya. Tidak ada larangan lainnya, yang ada hanya kebolehan, bukan larangan. Gitu. Ya. Yang ada di larangan mengenai PK itu, putusan PK itu tidak boleh lebih berat dari putusan pengadilan yang terakhir diajukan PK, itu aja. Ya kan? Lainnya nggak ada larangan, kebolehan aja. Ya. Baik, terima kasih saudara saksi.